saya juga Rayon Kawah Condro di Muko sampai bisa di titik ini, itu semua juga berkat PMI Rayon Kawah Condro di Muko ya. Jadi kalau kalian semisal sekarang masih ada pikiran ya atau barangkali masih ragu, saya nanti jadi apa sih kok harus ikut PMI gitu ya, saya nanti dapat apa gitu kan ya kalau ikut PMI itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena yang namanya ber-PMI itu adalah berproses. Jadi kalau kalian mau nanya hasilnya itu nggak bisa instan ya. Jadi kalian akan merasakan sendiri nanti hasilnya ya barangkali 4 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan. Saya sih merasakannya sudah sekarang itu saya angkatan 2008 ya kuliahnya, berarti sudah sekitar 13 tahun ya. 13 tahun akhirnya saya sudah bisa merasakan manfaatnya ber-PMI itu sangat apa ya berperan dalam kehidupan saya sekarang. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini ya segera diluruskan niatnya ya ikut mapa Mbak ini untuk apa ya, bukan untuk mencari sesuatu, tetapi kita harus bisa memberikan sesuatu untuk PMI ini ya, karena PMI nggak akan menjanjikan apa-apa ke kalian, nggak akan ngasih uang ya, nggak mungkin juga kan ya, nggak akan ngasih apa kekayaan, harta dan sebagainya, tapi nanti itu semua akan datang sendiri ke kalian, akan saya rasakan nanti. Pasti saya bisa janji ya ke kalian kalau kalian bisa berproses dengan tekun, dengan benar di PMI, itu hasilnya pasti akan kalian rasakan sendiri nanti. Mungkin sedikit cerita ya, jadi saya waktu dulu S1, S2, setelah lulus S2 itu saya mengajar di sini itu tanpa tes, jadi nggak pakai tes, itu langsung kayak diminta sama dekan, waktu itu dekannya masih Pak Nurali ya, beliau 2013, saya lulus S2 itu 2014, itu langsung diminta ngajar, jadi dosen, nggak pakai tes, nggak pakai apa, udah langsung kayak dipercaya gitu aja ya, mungkin karena beliau juga sesama alumni PMI juga ya, jadi kalau sudah lihat ada kader yang berpotensi itu ya pasti tidak akan disia-siakan, daripada diambil oleh orang lain kan lebih baik rumah sendiri gitu kan ya. Nah, setelah itu baru kemudian 2016 itu jadi dosen tetap sudah. Terus 2019 lolos PNS dan sekarang sudah diangkat jadi sekretaris prodi gitu. Itu kalau saya merasakan sih dibanding dengan teman-teman seangkatan saya, itu proses saya agak cepat. Ya maksudnya tanpa ada kayak halangan, rintangan gitu ya. Nggak perlu seperti kayak bersusah-susah yang terlalu gitu kan ya, harus berjuang bagaimana. Ya barangkali saya kalau mau flashback, saya sudah berjuang itu sejak mahasiswa. Ya, jadi saya sejak mahasiswa itu sudah kayaknya waktu itu sudah memang benar-benar tercurahkan untuk urusan akademik dan urusan organisasi gitu. Jadi mungkin istilahnya kita dapat berkah gitu ya. Jadi PMI itu barokai. Itu saya rasakan sih sekarang. Jadi barokah itu tidak hanya kita dapatkan misalkan hanya dari ibadah gitu aja ya, tapi hal-hal yang lainnya ya, seperti kalau kita ikut berkontribusi atau ikut berorganisasi ini juga bisa memberikan berkah kepada hidup kita. Gitu. Ya, oke. Itu sekilas sih, karena kita akan membahas juga tentang kelembagaan Kopri. Ya, jadi Kopri itu juga salah satu lembaga kalau mereka nyebutnya istilahnya BSO gitu ya, Badan Semi Otonom di PMI, yang itu memang khusus mewadahi kader putri, gitu. Namanya Kopri. Tetapi bagi yang mahasiswa atau sahabat ini yang laki-laki juga perlu tahu, ya, karena ini bagian dari PMI tidak terpisahkan. Jadi misalkan nanti ini kan bahas cewek-cewek, ngapain saya ada di dalam ruangan ini gitu ya, jangan kayak gitu ya, karena ini memang juga harus diketahui untuk baik itu sahabat maupun sahabat di sini. Oke, aduh kok kayaknya sudah kayak mendongeng ini jadi ya, suara saya terlalu merdu ya didengarkan. Ada yang sudah paham apa itu istilah gender, barangkali ada saya ingin dengar 1, 2 dari perwakilan
Yang putri sama yang putra, ada yang mau menyampaikan nggak? Gender itu apa kira-kira menurut kalian? Kayak kuliah ya. Ditanyain sama dosennya gitu. Apa? Ada yang sudah tahu belum istilah gender itu apa? Atau baru dengar sekarang ini, detik ini? Oke, apa Mas? Namanya siapa? Romi. Dari mana asalnya? Oke, Blitar. Jadi gender itu pembeda antara laki-laki dan perempuan ya. Soalnya sekarang ada pembeda laki-laki tulen dan laki-laki. Ya, jadi harus jelas kalau ngomong ini pembeda antara siapa dulu ini ya. Kalau yang dari Putri, ada yang mau menambahkan atau melengkapi jawabannya Mas Rawi tadi? Apa gender itu? Yang dari tengah ini isinya Putri semua. Ini jumlah putrinya lebih banyak daripada yang laki-laki, jadi harus lebih banyak bersuara ini seharusnya. Soalnya kalau di lembaga negara itu kan bahkan perempuan itu sampai ingin bersuara gitu kan ya, ingin masuk ke dalam anggota dewan dan sebagainya karena ingin mengaspirasikan katanya begitu. Nah, mumpung di sini yang lebih banyak perempuannya, jadi harus lebih banyak mengapresiasikan ini ide-idenya apa saja. Yuk, apa yang perempuan? Ada tahu nggak konsep gender? Mau senyum-senyum. Mau jawab? Mau ditunjuk? Wah, kalau ditunjuk itu lebih deg-degan biasanya daripada ngaji. Daripada kalau ngacungin tangan lebih deg-degan ditunjuk biasanya. Ayo, gak ada yang berani? Kayak nunduk terus gitu. Jauh aku. Saya biasanya gitu dulu mahasiswa. Ngomong jauh aku. Saya ditunjuk temennya gitu. Oh, selamat. Ya kan saya dulu juga mahasiswa sudah pernah merasakan itu ya. Wes ini aja, mbaknya ini aja di depan saya. Namanya siapa mbak? Ya. Kata aja wes, nggak usah panjang-panjang. Belum tahu. Belum tahu. Oke, yang lainnya mungkin ada satu perempuan mas. Yang ditunjuk perempuan sih ngajeng. Ya kan ini agak mulai nggak jelas kan ya, yang diminta ngajeng lagi. Ya wes gak apa-apa, masnya yang belakang, yang laki-laki. Perbedaannya apa mas lebih? Perilakunya siapa? Oke, baik, bagus. Namanya siapa? Alfa. Nanti kalau mau follow saya follow back. Oke, good. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke sini. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu gender ya, saya ingin kalian tahu bahwa posisi kalian ya saat ini itu berada di mana. Jadi gini, ini ada skema tentang kawasan belajar studi gender. Jadi ada, kita berangkat dari ini ya, aku lupa nggak bawa apa namanya ini. Kelihatan nggak sampai belakang? Apa ini badannya? Oh iya, berarti nggak apa-apa. Di atas semua. Ya ini maksudnya buta gender ya. Kita berangkat dari sini. Kan tadi hampir semuanya mungkin ya barangkali masih belum tahu apa itu gender. Berarti kalian posisinya sedang ada di sini. Masih buta gender. Ya, nggak ngerti kira-kira gender itu apa sih maunya, apa sih kira-kira dia itu apa gitu kan. Nah, harapan saya nanti setelah selesai pelatihan ini, kalian bisa sampai pada tahap ini. Ya, minimal ini deh, yang ini sensitif gender. Karena kalau sudah responsif gender ini kelasnya sudah kelas tinggi. Ya. Nah, kalau orang yang buta gender dan dia tidak mau belajar, maka dia akan menjadi bias gender atau netral gender. Artinya kalau dia bias gender itu dia
semacam nggak ngerti, misalkan gini, ya laki-laki itu tugasnya ya kerja, cari duit, perempuan ya tugasnya di rumah aja, masak, maca, nah, gitu ya. Nah itu bias gender, ya. Jadi menganggap bahwa ya tugasnya perempuan ini, tugasnya laki-laki ini, sifatnya perempuan itu ya nggak boleh nangis, kalau yang perempuan itu memang sifatnya cengeng, gitu aja. Nah, atau yang netral gender, ya netral nggak tidak membedakan, tetapi juga kadang apa namanya, karena kondisi masyarakat yang membentuk, jadinya dia menyetujui itu. Jadi selama dari sejak kecil kan kita kayak diajarkan ya, misalkan anak laki nggak boleh nangisan, harus kuat. Nah itu kan dibentuk ya sama masyarakat kita, sama lingkungan kita. Nah sehingga sampai tua itu kita akan teringat seperti itu terus, bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis, harus kuat dan lain sebagainya. Nah harapan saya kalian bisa di sini lebih sensitif gender. Yang laki-laki bisa memahami perempuan, yang perempuan bisa memahami laki-laki. Pacaran aja. Enak ya belajar ke gender itu. Oke, next Mbak. Nah ini kalau dari segi keilmuan ya. Nah selanjutnya kita akan tahu posisi kita. Jadi gender itu bukan hanya sebuah teori yang harus kita hafalkan, harus kita pelajari, tetapi harus kita lakukan dalam keseharian kita sehari-hari itu. Di next slide kita. Jadi ada nanti posisi kalian dalam berperilaku, ya itu ada di mana? Apakah masih di tingkat gender awareness, atau sudah di gender yang sensitif, atau gender yang responsif? Nah itu kita akan lihat ini. Nah jadi kita berangkat tetap ya tadi di buta gender. Nah, setelah itu kita akan yang kalau sudah tahu, berarti kita sadar dong ya. Kalau sudah tahu kan seharusnya sadar gender. Oh, gender itu ternyata ini. Oh, siapa sih gender itu? Ya, minimal nanti posisi kalian dalam berperilaku itu sudah ada di sini. Ini, ya. Terus kemudian nanti meningkat menjadi peka gender atau gender sensitif tadi. Terus sampai pada apa ini? Mawas gender atau gender perspektif. Sampai yang paling tertinggi nanti peduli gender. Seperti misalkan kayak saat ini ya, kalian mungkin sudah banyak sekali mendengar kasus-kasus ya yang menimpa saudari-saudari kita gitu ya, apalagi terutama kaum perempuan, kasus pemerkosaan, pelecehan, KDRT ya masih dalam pacaran, tindakan kekerasan dan sebagainya. Nah itu kita nanti bagaimana terus kita ini menyikapi hal itu. Nah itu sudah di tahap tingkat tinggi yang namanya peduli gender itu. Tapi itu semua berproses lagi-lagi ya, sampai nggak usah sampai terlalu jauh di sana. Tapi yang penting sampai bisa sadar gender itu dulu aja. Itu sudah wes bagus, wes sadar gender. Ya kan? Oke, ya, di sini kita sadar bersama-sama ya. Ya tadi kan kita semua, di sini kita menyadarkan diri. Oke, next Mbak langsung. Jadi ini secara ini aja ya, secara umum gender ini adalah perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai zaman. Ya, seperti yang dikatakan Mas siapa tadi yang di atas itu ya. Aan. Apa? Kok iso Aan ya? Apa? Ya. Jadi ada perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, tetapi ini adalah bentukan dari masyarakat, sehingga itu bisa berubah dong, ya kan? Nggak mutlak dong. Kalau dulu mungkin nenek moyang kita ya itu mengajarkan kalau laki-laki nggak boleh nangis. Kalau sekarang kira-kira laki-laki boleh nangis nggak? Ya boleh-boleh aja, siapa yang ngelarang? Ya kan nggak ada larangan. Kecuali kalau laki-laki hamil itu baru boleh nggak? Ya nggak boleh dong ya, itu sudah kodratnya. Nah, jadi kalau gender itu hasil dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai zaman. Zaman nenek moyang kita dengan zaman kalian sekarang generasi apa saya generasi 5.0. 5.0 aja. Kalau saya dulu generasinya generasi 90-an. Ada istilahnya milenial 2000. Ya, kalian kelahiran 2000 ya? Ya, berarti generasi milenial. Nah, itu sudah
sangat berbeda sekali ya antara fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Zaman ibu saya, ibu kalian, mungkin dulu tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus rumah, ya kan ya. Mungkin beberapa ibu kita di sini kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah. Jadi yang mencari nafkah adalah ayah ya atau suaminya. Nah sekarang eranya sudah berubah. Sekarang semua perempuan sudah banyak yang bekerja di luar. Ya seperti misalkan saya sendiri gitu kan, saya harus bekerja gitu. Nah sehingga ketika kita sudah paham bahwa gender ini adalah hasil konstruksi sosial masyarakat, maka kalau ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi fungsi dan tanggung jawab, ya kita nggak boleh dong marah ya kan. Misalkan nanti kalian menikah gitu ya, para laki-laki ini kapan mau menikah? Kapan masih mau nikahnya? Ada yang mau nikah nggak? Duh, kamu nikah loh, kok Benny? Ya ini, aduh, kok sudah nggak mau nikah tuh? Ya mau nikah Bu, tapi nggak sekarang ya maksudnya gitu kan. Nah nanti kalau misalkan menikah terus istrinya pengen bekerja atau pengen sekolah yang tinggi, ya jangan dibatasi ya, karena itu adalah hak segala umat, hak segala manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalian nggak boleh dong, dulu ibu saya nggak sekolah tinggi-tinggi loh, ya nggak popoi, ya bisa nyekolin anak-anak. Ya berbeda zamannya, ya itu kan zamannya mbah-mbah kita dulu, tapi zaman sekarang perempuan harus berpendidikan tinggi. Ya kenapa? Soalnya sekarang itu zamannya serba canggih. Kalau ibunya nggak pinter, nanti ditanya anaknya sekolah. Sekarang aja buktinya sudah banyak kan ya orang tua yang sudah mulai bingung dengan adanya sekolah e-learning ini. Jadi akhirnya anak-anaknya itu yang sekolah di rumah nanya, "Bu iki opo sih nge-zoom iki ya opo, Google Meet ya opo?" Ibu gak ngerti pisan tambah bingung, wis akhirnya tukaran ya kan. Ibu be anaknya tukaran gak gitu sekolah ya. Ya hal-hal seperti itu kan perlu diantisipasi. Ini masih tahun 2022, nanti kalian punya anak tahun berapa? Mungkin bisa lagi lebih canggih kan ya teknologi kita. Kalau kita nggak berpendidikan tinggi, terus kita mau mengajarkan anak kita ini bagaimana? Apakah kita rela anak kita diasuh oleh orang lain gitu kan? Nggak mungkin juga ya, bahwa ibu itu kan juga madrasah ulia kan ya, jadi ibu itu adalah sekolah anak yang pertama, jadi mau nggak mau ya harus pinter. Nah ini sudah tepat, kalian ini kuliah S1 ini sudah tepat ya, sudah mau mengupgrade keilmuannya, tidak berhenti hanya sampai SMA. Jangan nikah dulu ya Mbak. Soalnya biasanya kalau sudah kuliah itu kadang nanti semester 5, semester 7 itu sudah mulai godaan mau menikah. Saya itu kalau ada mahasiswa kantor, kita mau minta tanda tangan gitu ya, ternyata mau ngapain? Kasih undangan. Skripsinya sudah selesai. Belum terus. Oke, nggak apa-apa. Karena ya boleh ya, maksudnya itu ya nikah muda itu boleh, asalkan ya itu tadi semuanya sudah sesuai syarat dan sudah sudah benar-benar yakin dan sanggune itu wis ada gitu ya, karena kan kita menikah itu nggak hanya modal cinta. Perempuan. Aduh, ingat zaman muda saya ini. Modal cinta. Nanti anaknya dikasih apa? Masak makan cinta juga. Ya, oke, next. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngomong tadi, misalkan perbedaan saja, kalau kata Mas ngomong namanya lupa lagi saya, Rowi, perbedaan laki-laki dan perempuan, ya tanpa spesifiknya itu adalah pengertian dari seks itu sendiri ya, atau jenis kelamin biasanya kita menyebutnya. Ya, perbedaan antara jenis kelamin yang sifatnya biologis. Kayak sama perempuan ya, itu fungsinya makro adalah hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Nggak ada ya laki-laki yang menyusui. Tapi sekarang banyak ya laki-laki yang pengen jadi perempuan. Itu menyalahi kodrat. Kalau kayak hal-hal yang kayak gitu nggak boleh. Kalau laki-laki ngasuh anak itu boleh, memang harus membantu istrinya mengasuh anak.
Tapi kalau laki-laki pengen hamil itu kan nggak boleh menyalahi kodrat. Karena itu adalah sifatnya biologis. Kalau sifatnya biologis itu berarti sifatnya sudah kodrat, nggak boleh dirubah, menyalahi kodrat. Apalagi kalau kita umat Islam itu sudah tidak diperbolehkan ya menyalahi apa kodrat atau yang sudah diberikan sama Allah. Terus kalau perempuan itu apa bentuk biologisnya juga beda bentuk fisiknya ya, ada payudara, kalau laki-laki ada jakun ya istilahnya. Coba sih dipegang laki-lakinya, ada semua tak jakunnya. Orang nggak ada. Orang baru sadar lu nggak orang jakun nih. Nah, ini aku siapa? Ya, jadi konsep dasarnya sekarang sudah paham ya antara gender sama seks itu apa. Kalau sudah mahasiswa kalau ngomongin seks jangan malu-malu ya, karena ini ilmu, jadi bukan sesuatu hal yang dianggap tabu gitu ya. Tapi ini ilmu gitu. Tapi pikirannya yuk kalau nanti ya, hei para cowok. Jadi ini ilmu. Jadi antara seks sama gender pasti beda. Kalau gender itu semuanya bisa berubah karena itu adalah hasil konstruksi masyarakat. Tapi kalau seks itu sudah kodratnya Allah, nggak boleh diganti-ganti. Ya kayak tadi itu apa kodratnya apa aja kewajibannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang kenapa sih kok harus belajar tentang gender? Nah, yang diharapkan dari pelajaran studi gender ini adalah kalian bisa menyadari, ya tadi kan sadar gender bahwa ada kesetaraan dan keadilan gender, ya, setara dan adil. Ya, ini biasanya juga istilah yang kadang juga secara artinya itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ya, jadi adil itu dianggap ya kalau laki-laki bisa ngangkat galon ya perempuan kudu bisa ngangkat galon bisa. Nah, itu nggak seperti itu ya maksudnya adil itu ya. Kalau laki-laki bisa naik genteng ya perempuan harus bisa naik genteng. Katanya adil Bu, katanya setara. Ini beda lagi ya. Jadi kesetaraan dan keadilan gender di sini adalah kondisi yang sama, imbang antara perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat, dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Ya, jadi kondisi seimbangnya bukan kondisi seimbang urusan rumah tangga, ya, tapi kondisi seimbangnya adalah peluang untuk misalkan belajar sekolah tinggi. Sama laki-laki perempuan semua punya peluang sampai S2 nanti sampai S3 semuanya sama. Nggak hanya perempuan cukup S1 aja, laki-laki boleh S3 nggak ada istilah kayak gitu. Punya kesempatan yang sama juga ya. Mau jadi nanti yang perempuan mau jadi wanita karir, selama punya kesempatan ya silakan. Itu potensinya dia, nggak boleh dong dilarang. Yang kerja hanya laki-laki saja gitu dan itu salah satu bentuk ketidakadilan gender. Kemudian partisipasi, ya seperti kayak ini misalkan yang ikut lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya itu udah bagus ya. Jadi nggak cuma laki-laki aja yang ikut acara-acara misalkan ada kegiatan apa gitu ya. Semuanya punya kesempatan. Dan juga pasti juga manfaat dan juga kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan. Jadi ya perempuan itu bukan nomor 2, tetapi sama-sama berjalan beriringan bersama laki-laki. Jadi istilah di belakang laki-laki sukses ada perempuan sukses itu udah nggak berlaku lagi. Tetapi di samping laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang sukses juga. Jadi bersampingan, beriringan, bukan di belakang, seakan di belakang, ketinggalan. Kok nggak ngerti di Jopo wong ya, artinya. Jadi sama-sama berdampingan, sama-sama melangkah maju ke depan ya. Suaminya mengarahkan, istrinya juga mengingatkan, laki-lakinya memberikan semangat, dan apa yang perempuan juga begitu. Jadi saling, istilahnya itu kita saling memahami itu tadi loh. Kan kalau kalian pacaran kan begitu ya, saling memahami. Nah, oke, selanjutnya Mbak.
Bahkan perempuan dijadikan second human being yang mengakibatkan perempuan selalu berada di bawah superioritas laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya di masyarakat. Nah, masalahnya, ya ini sekarang kita masuk pada faktanya. Ya, faktanya, masyarakat kita itu belum semuanya sadar gender. Jadi ada mungkin berapa persen yang masih buta gender itu tadi. Sehingga menganggap bahwa perempuan ya ini ya dianggap mungkin second human being itu tadi, orang nomor 2 ya, yang selalu didahulukan adalah laki-laki, yang selalu didengar suaranya adalah laki-laki, yang selalu dianggap benar itu adalah laki-laki, perempuan selalu salah ya, kan biasanya gitu ya, manas banget ya. Oh sudah kebalik ya, sejak kapan ya kebalik? Ya, maksudnya kalau kita lihat, ya kalian mungkin juga mengikuti ya kasus-kasus kayak misalkan yang lagi hits aja lah saat ini gitu ya. Apa itu selebgram itu ya kecelakaan begitu mau mengadu itu aja yang disalahkan masih perempuannya, ya laki-lakinya selalu dibela dan sebagainya. Ya banyak lah sebenarnya itu kejadian-kejadian yang sebenarnya itu masih tidak memihak kepada perempuan. Itu dikarenakan yaitu tadi mereka posisinya masih di buta gender, belum sadar gender. Nah, harapan kita semua adalah sampai yang di sini itu semua nanti akan sadar gender, sehingga ketika ada permasalahan itu bisa melihat dengan bijaksana, ya. Oh perempuannya begini, oh laki-lakinya begini. Kira-kira harus bagaimana ini kalau ada permasalahan seperti ini. Jadi nggak selalu menyalahkan aja nih itu perempuannya begini gitu ya. Misalkan ada kasus, misalkan pacaran gitu ya, terus ada kekerasan gitu. Ya emang itu yang cewek itu maksa-maksa gini-gini dan sebagainya, untuk posesif dan sebagainya, ya akhirnya yang laki-lakinya melakukan kekerasan fisik gitu, yang disalahkan perempuan lagi. Misalkan ada pelecehan, misalnya itu perempuannya pakai baju yang mini-mini ya, jangan disalahkan perempuannya, ya disalahkan ini matanya laki-laki itu kok kemana-mana, pikirannya kok kemana-mana gitu kan ya. Nah akhirnya kalau kita sadar gender, kita bisa menilainya di situ. Ketika ada kasus kok merugikan perempuan, nah kita bisa lihat sebenarnya ini yang salah ini di mana. Jangan selalu perempuan yang menjadi korban, gitu ya. Nah ini kan kita lagi berjuang agar RUU TPKS ini bisa disahkan ya oleh Dewan kita yang terhormat di sana itu. Bahkan sekarang sudah tidak masuk pada pembahasan penting. Nah itu kan juga apa ya? Kita ini sebagai perempuan kan ada perlindungan gitu kan ya, biar kita ini merasa aman hidup di dunia ini gitu ya. Pokoknya gak aman gitu. Bahkan sampai pesantren aja yang kita anggap rumah teraman aja sudah nggak aman lagi. Nah itu kan terus kita ini mau kemana perempuan ini gitu ya, jangan-jangan nanti di kampus ini juga nggak aman ya, naudzubillah min dzalik ya kalau sampai kayak gitu. Ya kalian yang di sini meskipun bukan anggota dewan di sana bisa lah nanti melindungi teman-temannya yang perempuan, yang misalkan perempuan teman-temannya nanti ada yang menjadi korban apalah gitu, ya harus ditolong gitu ya, jangan malah disalah-salahkan gitu. Oke selanjutnya, konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, di mana perempuan dan laki-laki itu merupakan mitra sejajar ya, yang seperti saya katakan tadi, di samping berdirinya itu ya di samping, boleh di belakang gitu ya. Dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan berbagai bidang sektor. Oke, langsung next, Mbak. Perlu dipahami bahwa perbedaan gender ini melahirkan banyak hal ya, salah satunya yang pertama yaitu perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas ya. Adanya gender ini juga akhirnya mengakibatkan perbedaan ya fungsi tanggung jawab perempuan dan laki-laki di kehidupan masyarakat. Dan itu nggak boleh disamakan ya, misalkan antara ini, jadi setiap wilayah itu kan pasti punya budaya ya. Nah budaya ini juga selalu melekat lah dengan
gender ini. Jadi meskipun kita ini misalkan nanti sudah sadar gender, tetap harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita. Norma-norma, nilai budaya, aturan masyarakat itu juga menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Misalkan nih ya, kalau di sini, kalau kalian berorganisasi gitu kan biasanya sampai malam-malam ya, kadang diskusi sampai jam 9, sampai jam 10. Mungkin kalau di Kota Malang ya, di kota besar itu mungkin masih hal yang biasa ya. Tapi kalau kalian misalkan di desa, ya jangan disamakan kayak di kota, pulang ke rumah jam 10 bisa rasa tonggo ya. Apa mulai jam 10 gitu-gitu kan pasti jelek ya. Nah itu juga harus tetap dipegang. Jadi jangan kemudian meskipun sudah sadar gender tapi melupakan nilai-nilai normal yang ada di masyarakat, ya kan? Jadi harus tetap memperhatikan itu. Kemudian selanjutnya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi. Ya, jadi seperti tadi di awal kita sudah paham bersama bahwa perbedaan ini tuh sifatnya tidak permanen, bisa berubah kapanpun. Ya, barangkali nanti 5 tahun ke depan sudah ada perubahan lagi antara perbedaan fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, ya siapa tahu gitu kan? Karena itu semuanya bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang berpola sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin ke feminim. Ya, jadi istilah misalkan kamu kalau perempuan harus feminim, nah itu sudah nggak zaman lagi ya, maksudnya ya kenapa perempuan harus feminim gitu kan ya, kita juga bisa kok kuat gitu kan ya, kita juga bisa kok misalkan melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya, barangkali mungkin dari perempuannya juga memang diberikan kekuatan yang lebih gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah kan. Laki-laki juga gitu punya sifat yang feminim, maksudnya sifatnya ya, bukan apa namanya, bukan tampilannya yang feminim, maksud pakai rok ya nggak mungkin. Maksudnya laki-laki itu juga bisa mudah tersentuh, misalkan hatinya gitu ya. Itu kan juga punya sifat-sifat feminim, mudah berbelas kasih, punya kasih sayang. Nah itu kan juga sifat-sifatnya perempuan. Ya masa laki-laki kalau mencintai perempuan nggak pakai rasa kan nggak mungkin. Anggapan bahwa sikap perempuan feminim atau laki-laki maskulin bukan sesuatu yang mutlak, yaitu pemilikan manusia atas kebutuhan itu sudah next. Nah, kita masuk pada pembahasan kopri sekarang ya. Nah, nggak usah ini next saja Mbak. Jadi waktunya juga kurang sedikit ini. Jadi ya, ketika kalian masuk di PMII ini, kalian akan menemukan yang namanya kopri. Nah, kopri ini bukan diadakan untuk menyaingi PX itu sendiri, tetapi kopri ini diadakan untuk membantu untuk mengarahkan atau apa ya istilahnya, membantu untuk meningkatkan kompetensi yang perempuannya ini. Kadang kader putri itu agak malu dengan perempuan. Kader putri perempuan bedanya ya. Kan mulai ini mulai oleng sudah sore. Kadang kader perempuan ini kan malu kalau misalkan dihadapkan sama kader laki-laki ya, buktinya tadi kan perempuan kalau saya suruh ngomong nggak berani. Padahal sebenarnya mereka ini pinter mau ngomong tuh tapi malu, soalnya ada kalian ini nih loh, cowok-cowok ini loh. Jadi yang ceweknya malu mau ngomong. Nah, dengan adanya wadah kopri ini menjadi wadah kalian untuk mengeksplor ya, untuk memunculkan bakat minat kalian ini di mana. Kalian punya potensi apa? Itu silakan kalian bisa lakukan di situ. Jadi PMI-nya ya tetap satu, ya PMI-nya satu rayon, tapi kopri ini adalah salah satu lembaga yang akan membantu kalian untuk lebih bisa mengeksplor diri kalian sebagai perempuan. Jadi ketika nanti kalian itu bertemu dengan siapapun di luar, misalkan harus kayak saya tuh ya, misalkan kan saya harus misalkan mimpin rapat yang isinya laki-laki aja, itu kalian sudah punya keberanian gitu loh, jadi nggak malu lagi. Nah di situ perannya kopri sebenarnya di situ. Jadi silakan nanti yang aktif ya di kopri ini mumpung senior-senior kalian itu juga nantinya akan bisa membantu mengarahkan
kalian. Nggak harus semuanya itu pinter demo, enggak ya. Sekarang PMI itu sudah berbeda dengan PMI zaman saya dulu. Jadi kalau PMI zaman saya dulu itu memang terkenalnya kita suka demo gitu kan ya. Kalau sekarang udah nggak zaman demo itu, ya demonya yang berkelas, misalkan lewat tulisan, lewat video, ya lewat parodi dan sebagainya. Sekarang kan anak-anak sudah mulai keren-keren ya, inovasinya itu sudah banyak. Nah itu silakan dikembangkan di situ. Oke, next Mbak. Jadi posisi Kopri dalam ranah gerakan perempuan itu tidak hanya berfokus pada persoalan perempuan. Ya, jadi nggak cuma ngurusi perempuan tok Kopri itu, tetapi juga dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Jadi Kopri ini juga harus bisa berperan aktif dalam mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang kurang memihak terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat. Ini nanti next kalau sudah kalian tingkatannya sudah tingkat tinggi ya, nanti ada PKD, ada apa istilahnya PKN dan sebagainya. Nah, yang penting sekarang, nah kalian ini yang masih unyu-unyu ini, masih baru masuk ya, itu silakan sadar gender dulu. Ya, sadar gender artinya nggak perlu lagi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu harus begini, harus begitu, ya semuanya sama, semuanya punya kesempatan sama. Misalkan nanti yang jadi ketua angkatan perempuan, nggak apa-apa. Kalau memang dia mampu, nggak harus selalu laki-laki yang jadi ketua itu. Misalkan nanti ada acara, si konsumsinya laki-laki, harus bisa. Jangan si konsumsi itu isinya wedok, terus ya. Pasti perempuan itu ya ditaruhnya di bendahara, sekretaris, konsumsi. Wes ikut terus ditempatkannya di situ. Nah, sekali itu dirombak ya, ketuanya perempuan, laki-lakinya bagian konsumsi, harus bisa ya, harus gitu. Jadi semuanya dikasih kesempatan, semuanya dikasih peluang ya, biar sama-sama bisa berkembang dan meningkatkan kompetensinya masing-masing. Ya, nah sudah sadar sekarang sadar gender? Masih ada yang belum sadar? Tak sadarkan. Sudah ya, nah, oke. Waktunya juga ini ya Bu, ya Mbak. Saya kira itu dulu pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sahabat, beri tepuk tangannya untuk materi kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Ida Sutramita yang sudah memaparkan materi tentang studi gender dan Kopri yang sudah sangat jelas tadi ya. Selanjutnya kita akan melangsungkan sesi tanya jawab kepada pemateri. Karena waktunya juga sudah habis, saya akan membuka 2 pertanyaan, mungkin satu dari sahabati dan satu dari sahabat. Monggo yang ingin bertanya langsung angkat tangan dan menyebutkan nama dan asal kelompoknya. Monggo langsung berdiri aja. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin ada dari sahabat yang ingin bertanya dari laki-laki, monggo. Karena kan di sini materi kita tentang kesetaraan gender juga ya Bu ya. Jadi yang harus adil antara ada laki-laki dan perempuan. Apakah ada pertanyaan dari sahabat? Oke, monggo langsung berdiri. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi pertanyaan yang pertama ini tadi dari sahabat yang dari depan saya, kita ini sebagai perempuan apabila memiliki suami nantinya, dan kita ini dilarang suami jika ingin meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, begitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapi suami yang seperti itu? Namanya tadi siapa sahabat? Laila. Ini sudah ini ya, berarti
pandangannya sudah jauh ke masa depan, atau mau jangan-jangan sudah mau menikah? Enggak ya? Ya, emang anak-anak sekarang itu pandangannya sudah sangat melesat jauh ke depan, sudah harus memikirkan nanti masa depannya bagaimana. Oke, terkait hal itu ya Mbak, jadi memang kalau kita sudah menikah, ya kalau posisinya kita sudah menikah, itu memang ridhonya istri itu ada di suami ya, berbeda kalau kita masih belum menikah. Nah, oleh karena itu, tahap yang sebelum muncul persoalan seperti itu, tahap yang dilakukan adalah sebelum menikah itu kita harus sudah tahu apakah kira-kira calon suami kita ini sudah sadar gender. Kalau yang masih buta gender ya alamat jangan ini diteruskan ya, daripada nanti kita permasalahannya semakin rumit ya gitu. Jadi kalau saya dulu gitu nyari calon suami itu yang minimal sadar gender ya, nggak buta gender. Kita harus tahu apakah dia itu bisa mendukung kita ya sebagai perempuan untuk terus mengembangkan kompetensi kita, entah itu di dalam dunia pendidikan atau misalkan itu di dalam dunia pekerjaan dan sebagainya. Kalau ini kuping gagalnya sepertinya tidak mendukung, ya kalau saya sih ya contoh ya itu misalkan ganteng kayak gitu ya, terus kata lanjutkan gitu. Jadi kenapa kalian itu harus sadar diri sendiri dulu ya, sadar gender dari diri sendiri dulu. Nah ketika kalian sudah diri sendirinya sudah paham atas kesetaraan dan keadilan gender, maka kalian bisa melindungi diri kalian sendiri. Itu jadi ya mulai nanti misalkan mencari suami, misalkan ini mencari istri, kemudian nanti bagaimana kehidupan rumah tangga, atau jangankan ke sana ya, misalkan nanti kan kalian mau punya pacar gitu ya, nyari pacar, terus gimana nanti waktu pacaran. Nah kalau dari sekarang kalian ini sudah sadar gender ya, insya Allah nanti kalian juga akan bisa lah memilih laki-laki dan perempuan yang tepat gitu. Jadi dari sekarang sudah harus diselesaikan dulu dengan diri sendirinya dulu. Apakah saya ini kira-kira sudah paham nggak dengan gender? Karena, nah ini fakta aja ya, saya cerita fakta itu. Jadi dulu saya menikah itu, suami saya itu juga aktivis gender pol-polan, katakanlah dia itu sudah terkenal gitu loh ya, mana-mana kalau dia aktivis gender. Ternyata pada saat berumah tangga itu susah mau mengaplikasikan teori itu tadi gitu loh. Ya akhirnya ya akan muncul permasalahan-permasalahan lagi gitu loh. Jadi memang makanya kenapa saya tuh selalu berpesan ke mahasiswa itu jangan terlalu buru-buru lah dalam berumah tangga atau mau menikah gitu ya, karena itu nggak semudah yang kita bayangkan seperti di TV atau bahkan di drakor-drakor yang indah-indah kayak gitu ya. Nah, itu semuanya harus ada ilmunya, jadi tidak hanya ilmu ini saja ya, tapi ya semua ilmu itu harus kita persiapkan. Salah satunya itu tadi tentang kesetaraan dan gender. Jadi misalkan nanti kira-kira kalau suami saya tuh mau nggak ya megang sapu di rumah, bantu nyapu, mau nggak ya nyuci piring, bantu saya, mau nggak ya dia itu ngurus anaknya juga, itu sudah harus dipertanyakan loh. Bahkan kalau senior-senior saya dulu itu ada perjanjian pranikah namanya itu. Loh nggak apa-apa, itu penting loh. Sebagai perempuan ya, apalagi kalau sebagai perempuan itu penting loh untuk ya itu tadi kenapa misalkan harus ada RUU TPKS itu sama seperti perjanjian pranikah ini untuk melindungi diri kita sendiri nanti. Jadi kalau misalkan ditulis ya di perjanjian pranikah nanti, misalkan nanti sama-sama bekerja, misalkan boleh antara laki-laki suami dan istri sama-sama membolehkan bekerja, nanti bagi tugas yang begini-begini, nanti persoalan ekonominya bagaimana yang bayar ini itu semua dilakukan di awal itu nggak apa-apa, karena memang kondisinya tuh sekarang berbeda dengan zaman dahulu, nggak kayak bapak ibu kita zaman dulu yang fine-fine saja ya, katakan seperti itu, nggak ada perjanjian kayak gitu itu nggak apa-apa dan bisa sampai tua bersama. Tapi kita nggak tahu keadaan sekarang ini sudah berbeda, zamannya itu sudah berbeda. Pola pikirnya kalian dengan orang tua kita zaman dulu itu juga sudah berbeda. Ya makanya
Kalau saya sih ya sekarang mulai menyarankan itu kayak ke perempuan-perempuan ini, bukannya kita ini perjanjian prakerja itu bukan intinya bukan tentang materi aja ya, bukan kita itu ingin materi lah istilahnya atau apa, ingin dimengerti dan sebagainya, enggak. Itu hanya untuk melindungi saja biar angka perceraian itu tidak semakin meningkat. Karena setiap tahunnya angka perceraian baik itu di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang itu semakin tahunnya itu semakin meningkat. Nah, artinya kan ada yang salah di sini. Apa kesalahannya itu kita cari gitu loh. Jadi apakah komunikasi di awalnya tidak baik atau mungkin tidak ada kesesuaian antara itu tadi visi dan misinya untuk berumah tangga dan sebagaimana. Nah, itu salah satu caranya itu tadi meminimalisir dengan adanya perjanjian pranikah itu tadi. Kalau laki-laki itu benar-benar cinta sama kamu, pasti dia akan mau, pasti dia akan menuruti, gitu kan ya. Katanya kan kalau cinta itu tidak menyakiti ya, tapi membahagiakan. Nah, kalau sudah ada salah satu pihak yang tersakiti, ya berarti itu kan apa istilahnya sekarang kalau bahasanya anak gaul kan apa toxic relationship gitu kan ya. Nah, orang-orang kayak toxic itu sudah dihindari aja. Kalau sampean sebagai perempuan itu merasa sama ya, laki-laki pun juga gitu. Laki-laki pun juga misalkan nanti kok saya ini merasa dirugikan dengan pasangan saya, ya itu ya harus segera diselesaikan, jangan terlalu lama di dalam hubungan yang seperti itu. Jadi sama-sama, meskipun laki-laki mau bikin perjanjian pernikahan juga boleh. Misalkan nanti perempuan diperbolehkan bekerja asalkan nanti tetap misalkan mengasuh anaknya, ya tetap nanti mau hamil, mau punya anak dan sebagainya. Karena sekarang juga ada fenomena juga ya, apa itu istilahnya? Apa sih yang nggak punya anak? Itu ya misalkan menikah aja tapi nggak punya keturunan, itu kan juga ada. Nah, itu. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan kalau kita sudah sadar gender itu tadi. Yang susah memang kalau kita bertemu dengan orang yang buta gender itu tadi. Dan itu juga masih banyak di luar sana. Nah, langsung aja ya Mbak, melanjutkan pertanyaan yang maka Pak Afaf. Oh, ganti lagi namanya. Mas apa? Fikri. Nah, terus gimana Bu caranya kita ini mengedukasi masyarakat? Nah, memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, apalagi kalau masyarakatnya itu sudah masyarakat yang patriarki banget lah istilahnya. Bahkan saya saja dulu itu di keluarga saya itu juga butuh waktu yang lama untuk istilahnya itu untuk mengedukasi kedua orang tua saya ya. Jadi dulu saya pun juga gitu, awalnya dilarang ikut organisasi misalnya kayak PMI ini. Kenapa? Karena saya tuh sukanya pulang malam gitu kan ya, terus acara-acara keluar terus kemudian ya banyak lah intinya gitu. Ngapain, mau jadi apa, berarti kan gitu ya. Tapi saya pelan-pelan itu ya memberikan pengertian kepada orang tua saya itu. Pokoknya gini, saya ikut PMI ini untuk membantu atau menunjang perkuliahan saya dengan saya membuktikan bahwa nanti kalau saya ikut PMI ini nilai saya itu bisa bagus, bisa lulus dengan cepat misalnya gitu ya. Dan itu harus saya buktikan beneran. Karena kalau kita mengedukasi orang dengan kata-kata itu nggak akan mempan, apalagi kalau itu di atas kita ya. Dan misalkan kalau kayak ke orang tua atau masyarakat itu nggak akan mempan. Tapi buktikannya itu ya langsung dengan perbuatan. Dulu saya waktu PMI ya gitu, saya buktikan tiap semester harus nilainya kumlot lah minimal sampai 4.0 itu pun saya juga pernah IP saya. Padahal saya tuh sering keliling-keliling kemana-mana waktu di HMJ itu. Sering pulang malam juga, tapi nilai saya nggak pernah jelek. Bahkan saya bisa lulus 7 semester cuman lebih 3 bulan lah, nggak sampai 8 semester. Nah, dari sejak itu akhirnya orang tua saya pun sadar, yang tahu, oh ternyata ya memang ini sifatnya positif, misalkan gitu ya. Terus kemudian ya seiring berjalannya waktu akhirnya pun saya sekarang sudah diperbolehkan untuk bekerja gitu kan ya. Nah sebagainya lah, intinya kalau kita mau mengedukasi masyarakat itu jangan pakai teori ya, tapi dengan kasih contoh langsung misalkan gitu ya. Ya kayak hal-hal misalkan kayak gini loh, hal-hal kecil ya. Misalkan kalau kalian di rumah sendiri aja ya, yang laki-laki ini tiba-tiba bantuin orang tua kalian nyapu gitu kan ya. Terus misalkan bantuin masak, hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh laki-laki menurut orang tua kalian tabu, itu lakukan aja.
Dan misalnya nanti kan orang tua kalian pasti kaget, ya apa anakku? Kemasukan jin mana ini ya? Pulang-pulang dari Mahat Ali kok tiba-tiba jadi rajin kayak gini. Nah, nanti kan pasti orang tuanya akan tanya, apa kan laki-laki sama perempuan harus sama. Orang tua itu jangan diajak ngomong gender, gak akan paham gitu loh. Tapi ya langsung aja kita berperilaku seperti itu. Nah, lama-lama nanti juga orang tuanya, oh ya berarti anak saya ini apa namanya? Mungkin istilahnya mereka bukan setara gender, mungkin ya berarti ya sudah paham gitulah bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus punya tanggung jawab dan fungsi yang sama sebenarnya. Menurut saya sih gitu ya. Luar biasa sekali jawaban dari pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin bisa tepuk tangan sekali lagi ya untuk pemateri yang luar biasa. Ya, karena mungkin sekarang waktunya sudah habis, mungkin kemudian akan kita lanjutkan ke closing statement mungkin dari materi yang ada di samping saya. Dari sahabat-sahabati, jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung kontak ke WA beliau yang sudah saya sebutkan tadi. Monggo apabila ada yang disampaikan, sahabati, untuk closing statement pada sore hari ini. Saya statementnya sih pokoknya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda ya, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Itu aja. Baik, luar biasa sekali closing statement dari materi kita, sahabati Desmi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi di Studi Gender dan Kelembagaan Kopri pada Mapada ke-28 PMI Rayon Kawang Condro di Muko. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf, mohon tenang ya sahabat ya, tetap pada tempatnya ya. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi pada sore hari ini. Closing statement dari saya adalah kesetaraan gender memang merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jika ada kata-kata dari Bung Karno, laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dari seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tidak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Jadi dengan hadirnya Kopri di PMII ini diharapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kemandirian seperti yang diharapkan tadi oleh masyarakat, terutama oleh perempuan, dapat terwujud. Salam pergerakan. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.